Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santa Clara, perawan dan pendiri Ordo Pertapa Santa Clara. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena hari ini Engkau kembali menyapa kami melalui sabda-Mu. Bukalah hati kami agar mampu memahami kehendak-Mu dan belajar menjadi pribadi yang rendah hati, sederhana, serta penuh kasih. Melalui teladan Santa Clara, perawan yang mengabdikan seluruh hidupnya kepadamu, ajarlah kami untuk menemukan kebesaran sejati bukan dalam kekuasaan dan kemuliaan dunia, tetapi dalam kesetiaan dan cinta kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5, lompat ke ayat 10, lompat ke ayat 12 sampai 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ada sebuah pertanyaan sederhana yang diajukan para murid kepada Yesus dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?
Pertanyaan ini sangat manusiawi. Sejak dahulu sampai sekarang, manusia sering mencari posisi, penghargaan, pengakuan, dan tempat yang lebih tinggi daripada orang lain. Kita ingin dianggap penting, kita ingin didengar, kita ingin keberadaan kita diakui. Hal itu dapat terjadi dalam keluarga, tempat kerja, masyarakat, bahkan dalam kehidupan menggereja. Kadang-kadang tanpa sadar kita bertanya, apa peranku, apa jabatanku, apa yang orang lain pikirkan tentang aku? Namun Yesus memberikan jawaban yang mengejutkan. Ia tidak menunjuk orang yang paling kuat, paling kaya, paling berpengaruh, atau paling terkenal. Yesus justru memanggil seorang anak kecil dan berkata, "Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam budaya zaman Yesus, anak kecil bukanlah simbol kekuasaan atau kehormatan. Anak kecil adalah sosok yang bergantung, sederhana, dan tidak memiliki kedudukan. Melalui anak kecil itu, Yesus ingin mengajarkan bahwa jalan menuju kerajaan Allah bukanlah jalan untuk meninggikan diri, melainkan jalan kerendahan hati. Menjadi kecil bukan berarti menjadi lemah. Menjadi kecil berarti memiliki hati yang terbuka kepada Allah, sadar bahwa hidup kita hanya adalah karena anugerah dari Allah, dan kita membutuhkan Tuhan setiap saat. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seringkali masalah manusia bukan karena tidak memiliki kemampuan, tetapi karena terlalu mengandalkan diri sendiri. Kita merasa mampu mengatur semuanya, merasa paling benar, sulit menerima nasihat, bahkan sulit meminta maaf. Yesus mengingatkan bahwa hati yang besar di hadapan Allah adalah hati yang rendah hati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini gereja memperingati Santa Clara dari Assisi, seorang perempuan yang menunjukkan makna sejati dari kehidupan yang sederhana dan total kepada Tuhan. Santa Clara berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya, memiliki kesempatan menikmati kehidupan yang nyaman dan terhormat. Namun setelah mengenal Kristus, ia memilih jalan kemiskinan Injili dan menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan. Bagi dunia, pilihan Clara mungkin terlihat seperti kehilangan. Ia meninggalkan kekayaan dan kenyamanan orang tuanya, keluarga besarnya. Tetapi bagi Allah, Clara justru menemukan kekayaan yang jauh lebih besar, persatuan dengan Kristus. Santa Clara mengajarkan bahwa hidup tidak diukur dari apa yang kita miliki, tetapi dari seberapa dalam kita mengasihi Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus juga berbicara tentang domba yang hilang. Ia berkata bahwa Bapa di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak kecil ini hilang. Ini menunjukkan hati Allah yang selalu mencari, merangkul, dan menyelamatkan. Allah tidak pernah menganggap kita tidak berharga. Bahkan ketika kita tersesat, jatuh dalam dosa, mengalami kegagalan, atau merasa jauh dari Tuhan, Allah tetap mencari kita. Pertanyaannya sekarang untuk kita adalah, apakah kita masih mau membiarkan diri kita ditemukan oleh kasih Allah? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk kembali melihat kehidupan kita. Apakah kita masih memiliki hati seorang anak di hadapan Tuhan?
Hati seorang anak bukan berarti kekanak-kanakan, tetapi hati yang percaya, hati yang jujur, hati yang sederhana, dan hati yang mau dibimbing. Mari kita terus belajar dari Santa Clara. Pertama, jangan mencari kebesaran dengan meninggikan diri, tetapi carilah kebesaran melalui pelayanan. Kedua, jangan mengukur keberhasilan hanya dari apa yang kita miliki, tetapi dari kasih yang kita bagikan. Ketiga, jangan pernah merasa terlalu jauh dari Tuhan, karena Allah selalu mencari dan menunggu kita kembali. Dalam keluarga, mungkin kita perlu belajar menjadi kecil dengan mau mendengarkan pasangan atau anak-anak. Dalam komunitas, mungkin kita perlu belajar rendah hati dengan menghargai orang lain. Dalam kehidupan beriman, mungkin kita perlu kembali sederhana, berdoa dengan tulus, dan percaya kepada Tuhan. Kerendahan hati bukan kehilangan harga diri. Kerendahan hati adalah menemukan diri kita yang sebenarnya di hadapan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dunia seringkali mengajarkan bahwa seseorang menjadi besar ketika ia berada di atas orang lain. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa seseorang menjadi besar ketika ia mampu merendahkan diri dan mengasihi. Santa Clara telah menunjukkan jalan itu. Hidup sederhana, hati yang murni, dan kesetiaan yang total kepada Kristus. Semoga hari ini kita berani menjadi kecil di hadapan Allah, agar Allah yang besar bekerja melalui hidup kita. Kiranya hidup kita menjadi tempat di mana Tuhan hadir dan orang lain menemukan wajah Allah yang penuh belas kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ajarlah kami memiliki hati yang sederhana dan rendah hati seperti anak kecil di hadapan-Mu. Jauhkanlah kami dari kesombongan, keinginan untuk dipuji, dan sikap yang membuat kami merasa lebih baik daripada orang lain. Melalui teladan Santa Clara, kuatkanlah kami untuk hidup dalam kesetiaan, kesederhanaan, dan kasih. Semoga hidup kami selalu menjadi persembahan yang berkenan kepadamu dan membawa berkat bagi sesama. Santa Clara, doakanlah kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.